Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, tak bosan-bosan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga tak pernah bosan memberikan nikmat rahmat sama kita sekalipun kita ingkar dan maksiat kepadanya. Kalau Allah SWT, Dia tak pandang kepada siapa yang diberikan kasih sayangnya. Sekalipun hamba-hamba itu ingkar dan maksiat kepadanya, tapi Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Selanjutnya salam dan salam mari kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita selalu membasahi bibir dan lidah kita ini dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kasih Allah, makhluk yang paling mulia, pengurus kalian Nabi. Kita sadar betul bahwa umur yang Allah karuniakan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita, anak cucu yang berikan kepada kita, terkadang semua itu membuat kita lupa dan jauh dari Allah SWT. Kita sadar betul bahwa amal soleh kita sangat sedikit yang bisa kita hadapkan depan Allah SWT. Maka nanti di akhirat kita berharap agar kiranya Rasulullah yang kita cintai, Rasulullah yang kita teladani, Rasulullah yang kita sayangi nanti di akhirat memanggil kita sebagai umatnya, memanggil kita untuk bergabung kepadanya. Dan insya Allah dengan selawat-selawat Rasulullah tersebut, insya Allah kita di akhirat bisa berkumpul bersama beliau, juga bersama emak dan ayah kita, anak dan cucu kita, beserta keluarga besar kita, istri-istri kita. Mudah-mudahan akhirat kelak kita berkumpul bersama beliau juga adanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan kembali kajian kita. Pada malam ini kajian istimewa supaya kita dapat pelajaran daripada apa yang sedang kita akan pelajari. Hadirin jamaah keluarga besar daripada Haji Lais Sahid yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini berpasang-pasangan. Ya, ada bumi, ada langit, ada surga, ada neraka, ada siang, ada malam, ada lelaki, ada wanita, ada pernikahan, ada perceraian, ada kebencian, ada kasih sayang. Itu sunatullah. Allah yang tidak berpasang-pasangan, Dia tunggal ahad. Dia kuat, tidak pernah lemah. Dia tahu, tak pernah bodoh. Dia mengetahui, Dia melihat, tak pernah buta. Dia mendengar, tak pernah tuli. Kenapa Allah zat yang besar, zat yang tunggal? Tapi kita selalu berpasang-pasangan. Seperti kita katakan tadi, ada lelaki, ada perempuan, ada siang dan malam, ada pernikahan, ada perceraian, ada kebencian, ada kasih sayang, ada terang gelap sebagainya. Dan itu sudah dimaklumi dalam sunatullah. Nah, terkadang yang kita tidak bisa memahami atau duduk di dalam kaji tersebut bahwa ketika kita senang, kita lupa pada Allah SWT. Kita susah, kita kepada Allah SWT. Padahal sebenarnya susah senang, kaya miskin harus dekat kepada Allah SWT. Nah, Rasulullah SAW sebagai Rasul utusan Allah, Dia menerima wahyu itu lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 20 hari, atau lebih kurang 3 tahun. Ya. Kenapa Allah berikan kepada Rasulullah SAW wahyu sepanjang itu? Apakah Allah tidak mampu untuk satu malam menerapkan satu Quran, juz 30 juz langsung? Apakah tak mampu? Allah mampu. Apa Rasulullah tidak mampu? Bisa juga kalau Allah berizinkan. Tapi mengapa sejarah itu begitu panjang, 22 tahun atau 3 tahun lebih kurang? Karena sunatullah, setiap ada masalah yang Rasulullah hadapi, maka Allah turunkan wahyu sebagai petunjuknya. Misalnya Rasulullah sedang menghadapi perang, maka Rasulullah bingung, kayak mana menghadapi perang ini? Maka turun wahyu, begini, maka harus dapat petunjuk. Makanya Al-Quran itu sebagai bayinah, petunjuk, penerang. Ya. Misalnya Rasulullah sedang menghadapi masyarakat yang jual beli misalnya. Bagaimana jual beli? Maka turun ayat begini, maka dapatlah petunjuk. Ya. Demikian juga misalnya dalam pernikahan, bagaimana masyarakat umat itu sedang menghadapinya, maka turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Nah, malam ini kita mencoba membahas tentang al-mutalliqat, ya, tentang talak, ya, supaya kita semua
dapat memahami sesuatu yang mungkin sedang berlangsung atau orang sedang berlangsung dan sebagainya, supaya apa yang sedang terjadi itu bahwa kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW, bahwa kita berada di atas agamanya, tidak berdasarkan nafsu, tidak berdasarkan emosional, tapi kita berada di atas agama Allah. Dan insya Allah barang siapa yang berada di atas agamanya, maka insya Allah petunjuk dan pertolongan Allah beserta orang-orang yang berada di atas agamanya. Maka sebenarnya beruntunglah orang-orang yang selalu mengetahui agama ini. Kenapa? Jika dia berada di agama Allah, intan surullah yusurukum, jika kamu berada di agama Allah, maka Allah akan menolongi kamu. Ya, maka dalam kitab fikih ini dikatakan bahwa kata di sini katanya begini. Wal mu'tadatu ala darbaini, ya. Orang yang dalam iddah itu ada dua kelompok, ya. Sebelum saya terangkan keterangan ini, ada berapa istilah yang beredar di masyarakat, tapi mungkin barangkali kita asing dengan bahasa tersebut. Ya. Seperti kata nikah. Nikah itu kan bahasa Arab, kalau bahasa kita perkawinan. Yaitu diizinkannya dua orang suami istri, laki-laki perempuan, untuk mengadakan suatu hubungan suami istri disebabkan beberapa syarat. Salah satu pertamanya ada laki-laki, ada perempuan, ada ijab kabul, ada wali dan saksi. Maka jika 5 syarat ini terpenuhi, maka sahlah dua orang laki-laki dan perempuan bukan muhrim untuk rumah tangga, nikah. Ini salah singkat aja ya. Kemudian ada istilah talak. Nah, dalam pernikahan tersebut mungkin ada terjadi percecokan, pertengkaran, sehingga tak terjadi lagi persamaan persepsi, persamaan keinginan. Maka sehingga keduanya tak bisa disatukan lagi. Maka terjadilah talak. Talak itu adalah suatu ucapan suami yang dijatuhkan pada istri untuk menceraikan, untuk memisahkan atau untuk membatalkan pernikahan. Itu namanya talak. Ya, talak. Ada dua bentuk. Satu ucapan suami, aku ceraikan kau, aku talak kau, itu namanya bahasa sharih, jelas. Ada bahasa kinayah. Bahasa kinayah itu misal begini, jika begini maka aku talak kau. Nah, tapi jika bahasa kinayah ini tersebut, itu berkaitan dengan hati. Artinya jika si laki-laki mengucapkan misal begini, jika kau keluar rumah ini, gini, pulanglah kau dek ke rumah orang tuamu. Tapi kata pulanglah ini, maksudnya jika kau pulang, jatuh talak, niat itu sudah ada. Maka jika bahasa sindiran, bahasa kinayah, itu ditutup dengan ada niat. Jika niatnya memang maksud mentalak, maka sah. Tapi jika niatnya tidak ada untuk menceraikan, maka tak jatuh. Misal begini, pulanglah kau dek, pulanglah kau ke rumah kau dek. Artinya pulang itu mungkin terus mengambil ini dan itu sebagainya. Tak ada niat mentalak. Si suami tidak bermaksud mentalak, hanya kata-kata pulanglah. Maka tidak jatuh itu talak, tidak jatuh itu talak, cerai. Tapi jika dengan bahasa jelas, sore, ku ceraikan kau dek, ku talak kau dek, tak perlu lagi dengan niat, maka jatuhlah itu talak sekalipun dengan keadaan mabuk atau seluruh. Mabuk pun tetap jatuh. Mabuk pun jatuh, seluruh pun jatuh. Maka kata-kata talak bukan kata permainan. Itu kata yang sore, kata yang jelas, ya bisa dipahami oleh semua orang. Tapi kalau bahasa sindiran, kata berkait, nah itu perlu niat daripada si suami. Talak, ya. Dua. Yang ketiga, rujuk. Rujuk itu bahasa katanya raja'a yarji'u ruju'an. Bahasanya kembali. Maksudnya adalah ucapan suami untuk merujuk atau mengambil istrinya telah ditalak tadi ke dalam pernikahan semula. Itu namanya rujuk. Kembali. Artinya mengembalikan status istri yang telah ditalaknya untuk kembali dalam rumah tangga. Maka itu diperlukan ucapan suami untuk merujuk. Dek, ku rujuk kau. Dalam hal ini, si suami tak perlu saksi dalam rujuk tersebut, baik wali maupun orang lain. Cukup dikatakannya, dek, kita kembali dek, ku rujuk kau dek. Artinya aku kembali kepada pernikahan semula dek. Kata-kata itu mewakilah untuk rujuk kepada istrinya yang sedang ditalak tadi. Ya, kata-kata rujuk. Dan kata-kata rujuk tersebut wajib dengan ucapan, gak bisa dengan perasaan atau dengan hati atau dengan perbuatan. Misal, contoh mohon maaf, dipeluknya istrinya atau dicandainya istrinya atau diciumnya istrinya, itu tidak mewakili daripada rujuk. Tetap belum kata rujuk, masih di dalam status perceraian tadi. Tapi jika diucapkannya rujuk kau dek, maka sahlah rujuk tersebut sekalipun tidak ada saksi atau siapapun menyaksikan ucapan tersebut. Hanya ucapan dua pihak antara suami dan istri. Rujuk. Selanjutnya,
iddah. Apa iddah itu? Bukan kaidah. Bukan bu iddah. Ya. Ada orang iddah, bukan nama orang. Iddah ini bahasa Arab, ya. Iddah ini asal katanya adada yang duduk iddatan masa. Apa maksudnya itu? Iddah itu yaitu tarabbasul mar'atu muddatan ya'rifu fiha bara'atun rahimuha. Ya, biaqra'i aw asyurin aw wad'i hamlin. Yang dimaksudkan dengan iddah tersebut yaitu masa menunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui apakah dalam rahimnya itu ada anak. Masa menunggu bagi seorang wanita untuk mengetahui waktu menunggu tersebut ada nggak dalam perutnya anak atau ada nggak isinya, yaitu janin. Itu adalah kata iddah. Maka iddah tersebut berkaitan dengan bulan atau dengan masa suci atau haid atau dengan jatuhnya atau lahirnya anak. Maka iddah tersebut bisa diketahui dengan 3 cara. Cara pertama dengan haid, artinya nanti akan kita bahas bagaimana itu ada 3 kali haid, maka habislah iddahnya. Atau dengan bulan, misalnya 4 bulan 10 hari. Atau dengan lahirnya anak dalam kandungan. Maka 3 cara ini untuk mengetahui iddah atau masa habisnya waktu menunggu bagi wanita. Dan setelah itu, kalau seandainya dia ingin menikah pada orang lain, maka bolehlah menikah pada orang lain setelah habis masa iddahnya. Itu perempuan. Untuk perempuan. Kalau laki nggak ada iddahnya. Laki-laki kita ada iddah. Laki-laki boleh menikah kepada wanita-wanita 1, 2, 3, atau 4. Tidak ada iddah bagi dia. Tapi wanita yang dinikahi ada iddah bagi dia sesuai dengan ketentuan-ketentuan berlaku. Ya, secara singkat-singkat aja supaya nanti bisa kita diskusikan secara panjang lebar. Supaya jangan cerita masalah ini agak galau, gamang atau sebagainya. Supaya familiar bahasa-bahasa tersebut. Karena selama ini bahasa-bahasa itu bahasa Arab. Apa iddah, apa talak, apa rujuk, apa nikah dan sebagainya. Ya, selanjutnya. Nah, wal mu'tadatu ala darbaini. Orang yang diiddah itu, orang yang masa iddah itu ada 2 kelompok. Artinya wanita yang masa iddah tersebut ada 2 kelompok secara garis besar. Yang pertama, orang yang wafat suaminya. Orang yang wafat suaminya itu ada iddah bagi mereka. Artinya tidak serta-merta gitu menikah, gitu meninggal suaminya, si istri langsung nikah besoknya. Nah, meninggal pagi ini kan, nangis sekeluarga, ipar adik-beradik nangis karena meninggal suaminya. Rupanya waktu meninggal tuh takjiah calon apa dulu, mantan cowoknya waktu sekolah dulu, dilirik, nah janda, tunggu kau sampai janda jumpa lagi, tak janda, ya, bisikkannya. Dek, jangan terlalu lama dek, 2-3 hari ini nikah kita. Apakah boleh? Ini akan kita bahas. Apa iddah bolehnya dia menikah? Bukan serta-merta dengan meninggalnya suami seseorang tersebut, lantas istri bisa menikah. Berbeda dengan suami. Jika meninggal istrinya pada hari itu juga boleh nikah. Enak kali. Bukan karena enaknya, ini hukum. Oh iya. Jangan pula ibu. Apa ya, ibu kepanasan. Jangan ibu kepanasan. Ini hukum. Minum bu Abra, minum bu Abra. Panas sekali bu, jangan kepanasan. Tapi masih dalam kesedihan, Pak. Iya, kalau itu lain cerita. Bukan pula ya. Ini hukumnya, boleh nggak bolehnya. Oh. Masalah sedih tak sedih itu lain cerita. Oh iya, Atau hukum tuh, ya. belum lama kali rupanya tekan batin sama bininya tadi. Yang sedih karena cinta dan kasih sayang, sedih rupanya lama tertekan. Asik kena marah, kena repet sama bininya. Pagi kena repet, siang kena repet, malam kena repet. Begitu suatu harus 1 bulan seterusnya. Meninggal, sedih nggak? Senang lah, ada ini kita ya kan. Jadi kalau tentu. Tapi masalah hukum, jika seorang istri meninggal, suami boleh nikah kapan aja, di mana aja. Tapi bagi seorang istri, jika suami meninggal ada beberapa ketentuan yang harus diketahuinya. Apa sebabnya? Apa sebab demikian? Kenapa perempuan harus ada iddahnya, laki-laki tidak? Karena perempuan itu ada rahimnya. Dalam rahim itu kemungkinan ada nggak janin daripada suaminya. Kalau suami nggak ada rahimnya, maka nggak ada pertengkaran di situ. Kenapa dikhawatirkan demikian? Takut ketika belum habis masa iddahnya, ada dalam rahim wanita tersebut anak siapa? Apakah anak yang meninggal itu atau bukan? Kalau belum habis masa iddahnya khawatir ini anak yang meninggal tadi, bukan anak laki yang baru.
Maka ketika iddah sudah habis secara agama, maka ketahui apakah ini anak yang laki pertama atau belum, atau yang laki yang sebab seterusnya. Itulah tujuannya untuk mengetahui iddah tersebut. Nah, yang pertama meninggal suaminya. Jika hamil si istri ketika suami meninggal, maka iddahnya adalah lahir anak terus. Lahir anak. Berapa lama itu? Tengok berapa umur kandungannya. Jika umur kandungannya 3 bulan, maka iddahnya mungkin lebih kurang 6 bulan. Jika kandungannya 4 bulan, maka lebih kurang 5 bulan. Jika kandungannya 99 hari, 1 hari yang melahirkan, besok boleh nikah. Bisa lahir. Besok lahir, lusanya boleh nikah. Karena ukurannya adalah jatuhnya atau lahirnya anak dalam kandungan. Suami meninggal, istrinya lagi hamil, iddahnya adalah lahir anak. Ya, hamil besar, tunggu hari lagi, 3 hari lagi lahir. 3 hari lahir, hari keempat datang calon mantan cowoknya, nikah tidak bisa, bisa. Itu dia. Selanjutnya, jika suami meninggal, nggak hamil nih, maka ukurnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tunggulah masa dia setelah meninggal suaminya diketahui tidak hamil. Mungkin tak ada tanda-tanda hamil. Maka dibiarkan 4 bulan 10 hari iddahnya tadi itu. Untuk mengetahui apa? Ada nggak selama 10 hari, 4 bulan 10 hari tadi isi di dalam kandungan tersebut. Kalau ada anak, ya tunggu hamil tunggu lahir. Tapi jika tidak ada tanda-tanda 4 bulan 10 hari dari kehamilan, maka setelah itu boleh dia menikah kepada laki-laki yang dimaksudkannya. Nah, selanjutnya, bagi wanita yang suami meninggal, disunahkan untuk tidak berhias-hias, tidak memakai wangi-wangian, seperti kita datang tempat Bu Icah itu. Dan disunahkan untuk tidak keluar rumah, kecuali adalah hajat selama iddah tersebut. Ya, hiaskan untuk tidak keluar rumah. Selanjutnya, ada pun tidak wafat suaminya, yaitu artinya cerai disebabkan talak. Ya, iddahnya jika ya talak itu ada beberapa bentuk, Pak. Talak itu ada beberapa bentuk. Sebelum saya meneraskan beberapa bentuk, saya terangkan dulu talak secara bahasa. Ya, kata Rasulullah satu hadisnya, ya, laisa syai'un minal halali aqadallahu minat talaqi. Tidak ada sesuatu pun yang halal yang paling Allah benci kecuali talak. Tidak ada sesuatu yang halal. Halal itu, tapi Allah paling benci. Apa itu talak? Cerai. Kenapa demikian? Dimasukkan dengan halal dalam hadis tersebut ialah makruh. Artinya perceraian atau talak itu hukumnya makruh. Walaupun halal tapi makruh. Karena sesungguhnya halal di situ bermakna boleh tetapi dibenci Allah. Halal tapi dibenci Allah. Halal tapi makruh. Artinya jangan bersenang-senang untuk bercerai kecuali ada sesuatu syariat yang sudah tak bisa dipertahankan. Karena talak itu, cerai itu merupakan suatu solusi yang sudah tak bisa lagi ditemukan di dalam rumah tangga. Tapi kalau masih bisa, pertahankanlah. Kenapa? Menghancurkan sebuah tangga sebagai menghancurkan sebuah masjid. Tapi kalau sudah tidak ada, memang alasan agama kita ini memberikan solusi untuk jalan keluar daripada permasalahan tersebut. Ya. Artinya apa dengan maksud dibenci tersebut? Yaitu Allah tidak redha dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang mentalak atau mencerai tanpa ada asbab secara syariat. Nah, selanjutnya ini kita singkat saja. Jadi talak itu ada 2 secara garis besar. Satu namanya talak sughra, satu talak kubra. Talak sughra itu kecil, yaitu talak 1 dan talak 2. Artinya seorang suami mempunyai hak 3 kali talak, 3 kali untuk mencerai istrinya. 3 kali. Ya. Jika talak 1, maka ada kesempatan untuk 2 kali rujuk. Untuk 2 kali talak lagi. Artinya talaknya 1, ya. Jadi setelah talak 1, dalam masa iddah tersebut bagi si wanita
Ya, sebenarnya. Jika dia hamil, maka talaknya tunggu lahir. Tapi jika tidak hamil, 3 kali suci, 3 kali haid. Maka ya. Maka jika ketika ditalak si istri lagi bersih, tunggu haid pertama. Ya? Habis pertama haid, tunggu haid kedua, tunggu haid ketiga. Setelah habis haid ketiga, bersih, maka habislah iddahnya. Nah, jika dalam iddah tersebut suami mau rujuk, tak perlu pada nikah yang baru, cukup kata rujuk. Tapi jika setelah habis masa iddahnya 3 kali suci, si istri tidak mau, si suami tidak mau merujuk, habis iddahnya, habis 3 kali suci, maka ketika suami mau kembali pada istrinya, perlu dengan nikah yang baru, akad nikah yang baru. Oh, akad nikah lagi ya. Nah, setelah habis masa iddahnya 3 bulan 10 hari, 3 kali suci ya, 3 kali suci. Suci pertama gak ada tanda-tanda merujuk, haid pertama tak merujuk, haid kedua tak merujuk, haid ketiga tuh. Nah, habis haid ketiga nih, tak juga merujuk, habis mungkin 5-6 bulan kemudian dua-dua mau kembali. Nah, mereka boleh kembali karena masih talak 1. Maka mereka kembali wajib dengan nikah yang baru secara sempurna. Bukan mesti kipot, enggak juga. Kipot tambahan. Artinya cukup ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada perempuan dan laki-laki, maka dimulai pernikahan tersebut dengan cara yang baru. Tapi dengan catatan, walaupun dengan nikah yang baru, karena sudah jatuh talak 1, mereka punya kesempatan 2 kali talak lagi, 2 kali cerai lagi, 2 kali talak. Karena pernikahan yang sebelum itu sudah dikira talak 1. Nah, talak 1, setengahnya misalnya mereka rujuk, ya kan? Rupanya setelah rujuk mereka ini talak kedua, setelah rujuk ini bertengkar lagi, terucap lagi talak tadi, ku talak kau dek, ku talak kau dek. Maka setelah talak ini iddahnya sama, 3 kali suci lagi. Nah, kesempatan ini masih ada si laki-laki tersebut untuk hak kembali karena baru 2 kali talak. Tunggulah 1 bulan, 1 kali suci, 2 kali suci, 3 kali suci. Nah, jika dalam kesempatan ini mereka rujuk, boleh. Tapi sudah 2 talaknya, tinggal 1 kesempatan lagi. Nah, jika sudah talak 3, maka tidak ada kesempatan bagi suami tersebut untuk kembali kecuali dengan 5 syarat. Syarat agak panjang, usah kita bahas di sini. Tapi harus nikah kepada laki-laki yang lain, kepada pada istri ini, istri tersebut atau wanita tersebut. Jika sudah talak 3. Nah, adapun hak-hak yang harus didapatkan oleh wanita yang ditalak itu, dalam kitab di sini dikatakannya, wa yajibu lil mu'tadati ar-ruj'ati as-sikini wal nafaqati, ya. Wajib bagi wanita yang talak raj'i. Nah, talak tadi ada 2, talak raj'i, talak bain. Talak raj'i itu talak yang kemungkinan kembali. Talak 1, talak 2 itu nama talak raj'i. Ada kemungkinan untuk rujuk. Ada namanya talak bain, talak 3 yang tak bisa rujuk. Nah, dikatakan kitab ini wajib bagi wanita yang ditalak raj'i, yang masa iddah untuk bisa suami kembali. Yang pertama as-sikini. Sikini itu masih sikin, tempat tinggal. Maka wajib atau berhak si wanita untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi dia. Artinya sebagaimana tempat tinggal yang sebelum-sebelumnya. Maka zalimlah ketika suami itu bertengkar sama istrinya, ketika dia hari ini talak, talak kau deh, besok keluar. Dosa. Jangan sampai kita dikarenakan emosional, Allah murka sama kita. Emosional itu suatu hal yang normal dalam diri, tapi hukum tak boleh lari daripada ketentuan kita. Kenapa? Kalau sudah kita emosional, zalim, Allah marah. Pertolongan Allah tidak ada sama kita. Tapi kalau kita walaupun emosional, tapi hukum kita tegakkan hukum Allah dalam keadaan emosional tersebut, insya Allah Allah akan nolong kita. Rahmat Allah sama kita. Makanya hukum-hukum yang berlangsung pada keadaan tersebut harus kita tahu juga. Maka hak-hak wanita yang sedang ditalak adalah salah satunya sikini. Sikini itu tempat tinggal. Yang kedua, wan nafaqah, nafkah, yaitu makan sebagaimana layaknya dimakan seharusnya semalam.
Sampai kapan? Sampai masa iddahnya habis. Ketika sudah habis iddahnya, maka si suami tidak lagi mempunyai tanggung jawab untuk memberikan tempat tinggal dan makan kepada istri yang ditalaknya. Nah, kembalikan pula. Wa yajibu lil ba'in asikini duna nafaqati ila ayin takuna hamilan. Berbeda dengan talak yang sifatnya ba'in, yaitu talak 3 habis. Maka hak si istri tersebut hanya sikini, yaitu tempat tinggal aja. Duna nafaqati, enggak makan, enggak jadi kewajiban suami memberikannya karena talak ba'in terpisah. Kecuali wanita tersebut hamil. Artinya ketika talak 3, wanita tersebut lagi hamil, maka hak bagi si lelaki yang mentalakkan tersebut tempat tinggal aja, bukan makan. Kecuali hamil. Kalau hamil wajib bagi dia yaitu memberikan makan, dikarenakan anak yang dalam kandungannya itu juga anak dia. Setelah habis kehamilannya, turun anak tadi tersebut atau sudah lahir, maka tidak lagi kewajibannya untuk memberikan hak tersebut, kecuali makanan anak itu wajib. Itulah beberapa perkara yang bisa kita ketahui secara hukum, agar kiranya yang sampai sesuatu yang dengan perasaan emosional dan sebagainya membuat kita melanggar hukum Allah. Dan jika kita berada hukum Allah, insya Allah Allah akan menolong apa-apa yang sedang kita hadapi dengan pertolongan dan kasih sayang. Ya, barangkali itu saja pas sekali 30 menit. Ada pertanyaan, silakan. Jadi macam mana kadang suami lagi ribut lah rumah tangga, si suami saking jengkelnya biar cepat selesai, talak kok 3 langsung biar cepat selesai gitu. Itu hukumnya sah ditalak 1, apakah selesai ditalak 3-3-3-nya? Dalam mazhab Imam Syafi'i, kata 1, 2 atau 3 itu bagaikan batu yang digenggamnya. Mau berapa dilemparnya? 1, 2 atau 3-3 sekali. Artinya jika diucapkan sekali 3 dengan satu waktu yang sama, jatuh 3-3 selanjutnya. Itu pendapat Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab lupa saya, tidak ada kitabnya, tapi dalam kitab dalam kitab ada kitabnya, lupa saya, tapi ada yang bilang walaupun talak 2, walaupun talak 3, walaupun talak sepanjang jalan Marelan ini tetap dia 1 sepanjang masa iddah itu masih berlaku. Kifatul Ahya. Dalam kitab Kifatul Ahya, enggak saya buka kitabnya. Dalam kitab Kifatul Ahya di sana dikatakan itu bermazhab Syafi'i, sekiranya diucapkan 1, 2 atau 3 bagaikan dia megang batu, berapa dilemparkannya. Berarti sah itu. Sah. Itu makanya jangan bermain-main dengan kata talak. Sehebat-hebatnya marah kita, kontrol kata-kata talak. Dan itu hanya milik laki-laki pun milik perempuan. Maksudnya apa? Perempuan sekalipun minta cerai, kita bang cerai 1000 kali pun tak jadi. Tapi laki-laki, walaupun dengan kata mabuk dan seluruh, ucapan itu keluar, sah. Nah, tapi dinyatakan mabuk, tapi kan itu termasuk gila, hilang akal. Apakah sah itu pernyataannya? Iya, ada 2 penyebab. Jika mabuknya itu dibelinya minuman sendiri, dibelinya kamput di pajak di kedai Batak itu misalnya, dia minum, berarti dengan sengaja dia mabuk, itu salah dia, kenapa dia mabuk. Tapi jika mungkin maaf kata, tanda kutip, misalnya dia ada seseorang suka sama istrinya, ini kalau nanti ditubanya, ini kalau dikasih minum mabuk nih, ngerepet nih, ucapan aku tampung, gitu misalnya kan. Maka jika dia mabuk disebabkan oleh dituba orang lain atau misalnya, maka tidak jatuh. Tapi jika dia membeli minuman sendiri dengan sadar dia minum mabuk, maka salah dia. Maka dia salah membuat ibaratnya jalan di jurang. Salah dia jatuh karena dia jalan tahu di jurang. Dalam kitab yang saya baca. Ada gini Pak, dia nggak bilang talak, dia nggak bilang cerai, tapi dia bilang udah pisah aja kita. Tapi nggak sekali dia bilang, udah pisah aja kita, kayak gini udah pisah aja kita, yang bilang laki-laki. Tapi nggak sekali, dia bilang istrinya kayaknya udah berulang kali dia bilang gitu, lebih dari 3 kali.
Apa itu udah pisah itu sudah ada talak itu. Itu maka saya talak itu ada dua, talak sharih, talak kinayah. Kalau kata cerai, talak itu tak perlu lagi pemahaman, jatuh. Tapi kalau pisah, kupulangkan dan sebagai kata-kata yang setara semisal perlu niat daripada si suami. Apa niatnya? Kalau niatnya cerai jatuh. Kalau niatnya memang sekedar basa-basi untuk pisah, karena masih luas. Dan pelajaran. Artinya menasihati si istrinya atau menakut-nakuti itu nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau ku cerai kau, ku talak kau, tak perlu lagi penerangan bahasa jatuh. Tapi jika Kalau bercanda ya. walaupun bercanda, tapi jika bahasa kinayah itu nanti talak ada dua, talak sharih kinayah. Jika kinayah dia perlu niat. Apa niatnya dengan kata-kata tersebut? Jika niatnya talak jatuh, tapi niat jika menasihati dan sebagainya tidak jatuh. Kemudian ada sebagian pendapat yang mengatakan masalah rujuk. Masalah rujuk ini tidak perlu diucapkan, tapi dengan melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan senang sama senang, itu udah gugur. Apakah itu termasuk rujuk, ataukah rujuk itu harus Diucapkan. diucapkan begitu? Ya. Gugur rujuknya. Ada sebagian pendapat gitu. Benar ya. Banyak pertanyaan berarti Romi. Jadi salah satu ini poin-poin ditanya tuh karena kitabnya macam gak ada koma-komanya. Payah awak nyari apanya. Tapi sudah saya baca bahwa seperti dikatakannya, sekalipun suami tersebut memeluknya, menciumnya, bahkan menggurau-guraunya, tapi tidak dengan katakan rujuk, tak sah dalam kitab ini. Jadi perbuatannya itu halal. Halal karena masih istrinya, tapi belum rujuk, artinya Belum ada bilangan rujuk ya. belum rujuk, halal karena masih istrinya, belum lagi cerai, belum lagi habis iddahnya. Tapi kalau sudah habis iddahnya, bukan istrinya lagi, maka itu jadi Harus halal. nikah lagi ya. Tapi untuk mengukur itu sah rujuk atau tidak belum bisa. Karena itulah tadi sebagai pendapat itu dengan otomatis gugur itu kan. Gitu kan. Gugurlah Ya, ada yang talak Iya itu. iya iya, pernah dengar tuh. Gugurlah talak itu. Asal udah didekatinya aja istrinya ya udahlah. Adi Hidayat pernah nyampaikan itu. Nah ini dah, ya saya bacakan ya. Wa tahsulu ruj'atu minan natiqi bi alfazi minha. Menghasilkan masuk rujuk tersebut dengan ucapan bin natiq bi alfazi dengan lafaz-lafaz fir raj'ati dalam rujuk ya. Wa an qaulahu tazawwajtuka, kunikahi kau kembali, au nikahtuka, aku kunikahi kau kembali ya. Terus ya. Oh, di sini nggak ada keterangan. Bentar ya. Kalau berat itu tutup itu Askia. Iya iya betul.